Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Teman-teman, saya mau breaking news eh, sebuah kecelakaan yang banyak sekali terjadi di Indonesia ya. Kalau teman-teman mantau berita, setiap hari hampir ya ada kecelakaan di seluruh Indonesia, banyak sekali ya. Khususnya daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah ini yang mendominasi berita-berita kecelakaan ya. Nah, hari ini teman-teman tadi malam pukul 23.30 terjadi kecelakaan yang benar-benar wah berantakan sekali di pintu tol ya teman-teman. Jadi ada pintu tol Jagorawi yang di situ namanya pintu tol Ciawi ya. Nah, itu arah ke Puncak dan Sukabumi ya teman-teman. Ini diperkirakan atau diduga sebuah truk yang mengangkut air mineral teman-teman. Saya ceritakan dulu ya teman-teman, di arah Sukabumi itu kan banyak pabrik-pabrik air mineral ya. Nah, truknya itu truk ini double gitu teman, truk gede-gede gitu ya, truk tronton gitu. Nah, ngangkutnya kan bisa beratus-ratus galon itu teman-teman ya, satu mobil berat sekali itu kan air ya. Nah, ceritanya remnya blong teman-teman, remnya blong. Gimana, kebayang nggak teman-teman kalau kita mbak mobil di jalan ya, di jalan biasa gitu ya, kita bawa mobil biasa gitu yang kecil gitu ya, simpangan dengan mobil truk yang tronton besar itu aja kita udah kena anginnya kan. Nah, apalagi ini dia arah dari arah pabriknya ya di arah Sukabumi itu dia menuju ke Jakarta. Kebayang nggak di pintu tol kan pasti dia ngerem ya. Nah, kebudul nih buset, bawa terus ya, bawa mobil terus, bawa tiba-tiba karena masuk pintu tol kan harus ngerem ya, teman-teman harus ngerem, antri, bayar gitu ya. Nah, kemungkinan nih teman-teman bisa parah seperti ini ya. Ini pas ngerem, remnya nggak berfungsi teman-teman. Kebayang nggak mobil di depannya jadi apa tuh? Iya kan? Jadi apa? Kalau teman lihat gambarnya ya, jadi apa namanya? Amburadul semua mobilnya, hancur semua. Makanya korbannya banyak banget ya. Korban meninggal aja teman-teman ya, itu 8 orang. Yang luka-luka 11 orang. Mobilnya pada ringsek. Kebayang nggak? Aqua galonnya atau air mineral galonnya ya, itu pada bertebaran kemana-mana. Terus kebakar lagi. Kebakar teman-teman itu mobilnya. Wow. Kalau lihat videonya ya, mengerikan ya teman-teman. Ini nggak saya tampilkan videonya ya. Mengerikan. Itu artinya apa? Artinya itu teman-teman setiap hari ya nyawa melayang di jalan raya. Kebayang nggak? Nyawa melayang di jalan raya setiap hari. Di total-total ya beribu-ribu ya setiap tahunnya. Kalau saya pantau ya sepintas kayak diam-diam kan mantau berita ya teman-teman. Itu banyak sekali setiap hari kecelakaan. Belum yang kecelakaan yang sifatnya massal ya, yang bus tamasya itu biasanya anak-anak SMA, anak SMP, anak SD, terus mobil-mobil ziarah tuh ya. Itu kan sekali bawa kan ratusan orang, puluhan orang gitu ya. Nah, ini hampir rata-rata tiap hari ada berita kecelakaan. Ada bus SMA, nah, pariwisata kemana, ada bus SMP, pariwisata kemana, bus pesantren. Jadi ini harus diatur ulang ya teman-teman ya. Ada para ahli mengatakan bahwa ini harus diatur ulang cara-cara berkendara. Supaya nggak tiap hari itu di jalanan tuh nyawa melayang ya. Melayang, aduh. Kita memang kalau berkendara di jalan teman-teman ya, wah itu apalagi kalau yang jalannya kebut ya. Itu benar-benar gimana ya, kita ngelihatnya tuh aturan main di jalan tuh seperti semrawut ya, semrawut sekali teman-teman. Kalau selisih dikit udah tabrakan ya, kecelakaan ya, namanya kecelakaan pasti luka-luka minimal ya. Nah kalau sampai seperti ini kan parah tuh, langsung meninggal, gimana sedihnya ya keluarganya ya kan. Coba itu baru kecelakaan teman-teman, masih banyak lagi kejadian-kejadian di jalan yang kalau menurut saya bisa dicegah ya, bisa diantisipasi. Kita lihat ya teman-teman di negara-negara maju yang tingkat kecelakaannya sedikit ya, karena semua serba teratur ya.
Serba teratur ya, cara jalannya teratur, rambu-rambunya teratur, pengguna jalannya juga patuh dengan aturan. Saya kalau lihat di video-video di Jepang itu ya teman-teman, memang nggak sepadat Indonesia kan Jepang, penduduknya nggak banyak. Tapi semua serba teratur. Bahkan polisi aja nggak terlihat di situ. Nggak terlihat ya, polisi lalu lintas di jalan di Jepang nggak terlihat. Tapi walaupun nggak ada polisi, semuanya teratur tuh, mematuhi rambu-rambu, ya jalannya juga beruntun gitu. Nggak ada yang terlalu seperti apa zigzag gitu ya, nggak ada. Tapi di Indonesia teman-teman, waduh kalau kita lihat, kalau suka di jalan pasti tahu lah ya, bagaimana rasanya kebut-kebutan, ya kadang-kadang aturan mainnya juga dilanggar, ada yang melawan arah dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat setiap hari ada kecelakaan udah nggak aneh ya, nggak asing teman-teman. Nah kembali lagi ke topik ini ya teman-teman, ke kecelakaan di pintu tol Ciawi ini ya teman-teman. Ini kalau menurut saya ya sedih sekali ya melihatnya. Bayangin 8 orang teman-teman melayang, ya belum yang luka-luka. Nah ini nggak tahu ya urusannya seperti apa nanti ya. Ini pasti ada diurus ya. Apakah perusahaan yang tanggung jawab atas semua ini, atau ini adalah force majeure ya, kecelakaan yang memang tanpa disengaja atau gimana, hukumnya gimana ya, kita serahkan aja ya pada yang berwajib. Nanti saya akan update lagi teman-teman. Yang pasti kita di jalan itu ya teman-teman harus saling ngalah ya, saling ngalah, memberi, jangan serobot mencerobot ya, karena fatal ya teman-teman, di jalan itu fatal ya. Kita ini kalau mbak kendaraan ya, kalau nggak hati-hati, selip sedikit aja udah fatal, pasti luka kita ya, luka, cedera, sakit. Udah itu jelas kan, lawannya besi ya, besi-besi besar begitu, mobil besar itu kan sekali remnya blong, wah mobil kecil kelindes semua itu teman-teman ya. Makanya korbannya banyak seperti itu. Dan ini malam ya, malam hari jam setengah 12 ya, 23.30. Bayang nggak teman-teman, bekas-bekasnya masih terlihat tuh ya. Wow ya, ini peringatan ya buat kita semua yang suka jalan ya, di jalan-jalan raya itu harus hati-hati ya. Remnya juga harus benar-benar dicek ya, benar-benar rem itu nomor satu ya. Setelah saya pikir-pikir ya, saya juga suka jalan ya teman-teman. Jadi kalau kita kira-kira harus ngerem mendadak itu harus benar-benar pakem ya. Kalau enggak ya nabrak, kalau enggak nabrak ya ditabrak gitu loh teman-teman ya. Di jalan itu seperti itu. Makanya rem itu penting sekali ya. Kita bisa mengendalikan kendaraan kan pakai rem. Kalau pakai tubuh kita nggak mungkin kuat kita mengendalikan kendaraan ya. Harus pakai rem. Nah rem itu ya yang paling penting menurut saya teman-teman. Dicek dulu ya, remnya itu benar-benar masih bagus enggak. Nomor satu rem kalau di jalan ya, karena ya itu jaraknya deket-deket, bawa motornya atau bawa mobilnya juga kebut-kebut ya. Kalau remnya nggak bagus ya pasti akan terjadi kecelakaan teman-teman. Oke itu aja teman-teman ya, breaking news di daerah Bogor, pintu tol Ciawi terjadi kecelakaan beruntun ya. 8 meninggal, 11 luka-luka, beberapa mobil, ada 6 kalau nggak salah hancur semua. Update terus teman-teman berita-berita di Buat Makan TV, sampai jumpa.